Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Sa'adah yang dirahmati Allah, bersyukur kita dipertemukan Allah kembali masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang penting itu dalam keadaan masih galak ibadah, masih bisa ibadah. Berjamaah kita bersama-sama tadi, insya Allah perkumpulan kita hari ini akan mendatangkan rahmat dari Allah. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jaga keselamatan, kesehatan kita, Allah bukakan pintu rezeki kita yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Bapak, ibu-ibu, di pagi yang bahagia ini kita akan mencoba membahas sedikit masalah salah satu sifat yang kalau ada di hati manusia, sifat ini akan mengurung ke kita masuk surga. Alhamdulillah. Ya Allah. Ngasih ngaji. Baik, jatuhi bapak-bapak. Jadi satu sifat yang kalau ada di hati manusia, ini sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri la yadkhulul jannah." Atau sebaliknya di matan yang lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Ada kalimat yang sama. Kalau menurut ulama kalau ada hadis lah sudah nyegah duluan, lah ngancam duluan, ini namanya hadis keras, Pak. Bu. La yadkhulul jannah, ada diancam dulu gitu. Kamu tidak bakalan masuk surga, nauzubillah. Kapan itu? Nah ini. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin. Barang siapa yang di dalam hatinya ada meskipun cuma sebesar biji zarah dari sifat kesombongan. Sifat sombong ada di hati cuma sebesar biji zarah, maka dia tidak bakal masuk surga. Itu yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita buka kamus, zarah itu apa? Zarah itu ada di surat Al-Zalzalah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Zarah, siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, dia akan dapatkan hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarah, dia akan dapat balasannya juga. Nah, biji zarah ini apa? Biji zarah ini kalau dijingok di kamus itu semut, sebesar semut. Bahkan ada ulama lain yang mengatakan biji zarah ini besarnya macam mana? Biji zarah ini kalau kita pagi-pagi, Pak, muka jendela, sinar matahari masuk, kalau ada bintik-bintik debu tu naik. Nah, kelap-kelip. Nah, itulah biji zarah ukurannya. Jadi biji zarah itu kalau menurut ulama itu nama ukuran barang. Sekecil-kecil barang itulah biji zarah. Ya. Akan ada yang mengatakan bahwa biji zarah itu isyarat Allah untuk mengatakan kita supaya mengatakan bahwa di dunia ini ada molekul. Ya. Allah tahu dulu mengalam masalah molekul, Allah nyiptakannya molekul biji zarah itu. Ya. Alangkah kecilnya, iya. Jadi kita pernah bingung. Jadi ada rasa sombong sebesar biji zarah, pacak burung masuk surga. Apa maksudnya ini? Ya. Jadi tidak bolehnya ada kesombongan sedikit pun rupanya di hati kita. Nah, masalah apa dia ini? Nak ngerti kenya ini lemaknya. Alhamdulillah kami kemarin bukannya
Ada ketemu kawan, ini baru balik haji, tapi sekian tahun yang lalu, bukan haji tahun ini. Ya, ini cerita haji Pak. Baru-baru ini kita, ya bukan baru lah, sudah sekian bulan yang lalu mengalami namanya bulan haji. Banyak juga haji di sini, ada haji Jul, haji Jaironi, dan insyaallah haji-haji yang lainnya. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat ini, insyaallah Allah panggil, Allah bangkat ke kita untuk mendapatkan haji. Amin ya rabbal alamin. Ini ada kawan balik haji, malam-malam balik haji sekian tahun yang lalu. Belum lama dia balik haji itu langsung main ke rumah. Terkejut, enggak bagus sebetulnya. Nah, Ustaz, yo. Ada baru balik haji. Jadi balik haji tadi cerita dia. Tat, aku nak cerita katanya. Sebenarnya malu nyerita ke ini. Ngapo malu ya aku cerita haji bayu. Uji kita tuh kalau Palembang ni apa nyambung haji ya. Nah, balik bercerita dia haji mak ini. Aku ni malu ngapa je aku cerita balik haji, cerita yang malu. Nak malu cerita ke malu menurutkunya, tapi ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Nah, mudah-mudahan yang saya ceritakan ini jadi pelajaran bagi kita semua, jadi jariah bagi yang nyerita ke tadi ya. Apa cerita haji tadi? Pada waktu itu saya ni baginya lagi sholat zuhur di Masjidil Haram di Mekah. Keluar dari Masjidil Haram, dari sholat zuhur tadi, keluar dari Masjidil Haram, ketemulah sesama jemaah dari Indonesia. Beliau ini tadi pembimbing haji dari suatu daerah. Ustadz ini tadi, yang kawan ini tadi. Jadi keluar katanya kita ini tadi, ketemulah dengan jemaah sesama Indonesia. Ngobrol, oh begini. Pas terakhir, bapak di mana katanya? Mesnya, penginapannya? Dijawab oleh yang bapak, yang musuh, yang kawan yang ketemu dari Indonesia tadi. Oh, mes kami penginapan kami di sana. Dengar kata di sana itu, yang ustadz kawan aku ni tadi. Dalam hatinya terdetik, jauh, mes aku dekat. Sudah, kalau itu Pak, jadilah sampai sini. Ya Pak, kami nak balik dulu, mes kami jauh katanya, pengimanan kami jauh. Ya sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Berpisah kita di sini, berpisah. Berdetik dalam hati tadi, jauh mes kawan, mes aku dekat. Pergi yang bapak, yang musuh, yang lawan bicara tadi, hilang dari pandangan bapak itu. Apa dia katanya? Aku nak balik ke mes yang katanya dekat tadi, kini langsung hilang rasa. Kata Ustaz itu tadi, mengapa mai itu tadi? Iya, udah tahu ngapa hilang rasa. Nah. Terduduk ujungnya di depan Masjidil Haram itu. Terduduk. Allah apa di lapangannya aja ya. Nah, alhamdulillah yang begini nah. Yang lah begini lah terjengok, subhanallah. Duduk katanya di lapangan Masjidil Haram itu. Hilang rasa kaki ni. Uji aku kalau antum ni pernah ngalami apa namanya? Apa salah asam urat, uji tidak kati sejarah penyakitnya. Alhamdulillah sehat kata. Tapi tidak tahu ngapa hari itu tiba-tiba kaki aku hilang rasa katanya. Ya Allah, ngapo ini. Sudah ngapo ini sekian lama itu. Yang anehnya lagi, sekian banyak wong lewat itu seolah-olah tak nyingok aku katanya. Itulah uji kita. Ini kalau wong cerita wong balik haji itu, jangan ngomong basing. Adonian kadang Pak. Ya, nah salah satu itu lagi kawan yang mantesan aku kau malu cerita ini. Ya terus apa dia ceritanya. Sakit kaki aku tadi. Uji Pak, ada juga jamaah tu nyengok merek apa Indonesia apa Pak tolong, Caca tak tahu katanya lewat galo. Nah apa ini katanya? Kaki sakit, wong Cak tak tahu dengan kita, untung beda tumburi wong aku tak katanya. Jadi sudah katanya katik lain bukannya sudah aku pegangi kaki ini istighfar pula. Ngapola ame ini. Istighfar segala istighfar metu galo. Ya, sampai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa mastata'tu. Abu ulaka bin imatika la ya'abu bi dzambi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Itu kalau gitulah doa apa tuh istighfar, doa apa ya Allah. Ya, sampai ke segala istighfar yang semampunya istighfar biasa jadi juga. Istighfar kan segala ku apa aja. Akhirnya apa sekian lama itu seolah-olah katanya. Ada yang ngomong dengan aku. Nama malunya balik jauh masih takirannya dengan kaki yang tak pacak tu. Sudahlah aku nak masuk Masjidil Haram ngesot ke Masjidil Haram itu dah tak pacak juga. Bayang ke Pak. Dalam keadaan demikian nak masuk Masjidil Haram lagi tak dapat.
Tak baca juga tak katanya. Akhirnya apa? Seolah-olah dalam hati aku ada yang misik gitu. Kau ini nak masuk Masjidil Haram. Ya. Model cak kau ni nak masuk surga. Masuk Masjidil Haram deh kau tak pantas. Astagfirullah. Ngapo? Hati kau tu ada sombong. Sombong yang mana? Mes aku dekat, mes kau jauh. Ya itu wae, Pak. Kena balasan kontan dia. Tanah suci. Ya Allah katanya. Nah itu yang diistighfarkannya langsung. Seolah-olah tak katanya. Seolah-olah memang ada yang misik aku, itu salahku hari itu. Maka itu yang ku hantam, ku istighfar ke Allah, ya Allah, astagfirullah. Sombongnya aku ini, sombongnya aku. Jadi seolah-olah yang ngontani, dah usahlah kau tak pantas. Nak masuk model kau ni, nak masuk surga, Masjidil Haram ni tak pantas model kau ni masuk katanya. Ngapa? Di hati tadi masih ada kibrin, takabur. Takaburnya bukan takabur harta, takabur sehari-hari itu Pak. Takabur tak sengaja, dalam hati pula, bukan ngato di mulut. Kawan tadi aku, ya? Bukan ngato, oi Pak, alangkah jauhnya penginapan. Makanya cari travel yang mahal dikit. Nah, tidak macam itu. Kalau ada. Tidak, ya dalam hati be. Ya Allah jauh mes dia. Mes aku jauh, dekat itu baik. Tam langsung dapat ya bukan amal hukum peringatan. Dapat peringatan. Oh itulah aja aku maksudnya misqala zarratin minal kibri. Sebesar biji zarah ada kesombongan, ya naudzubillah. Tak usahlah nak masuk surga, masuk Masjidil Haram tak pantas. Istighfar walhasil apa? Dari zuhur tadi sampai ke asar baru kakinya sehat, cak ada darah katanya. Darah tadi dengan istighfar tadi pecah ngalir darah di kaki, baru biasa baca berjalan sehat lagi, alhamdulillah. Disitulah pelajaran haji aku, pelajaran yang berharga yang aku dapat. Jadi di samping cerita itu, kami itu cerita ujung-ujungnya nangis Pak malam itu. Ya Allah, nangis ngapa? Bukan nak ngatoi cerita dia mikir ke Pak, dia sombong, wongnya bagus aku tahu, wongnya tawadu ustaz itu. Saya kenal benar orangnya. Tapi dia melakukan sombong macam itu, langsung kontan Allah ingatkan. Itu untung masih Allah ingatkan. Mana kita tadi sombong kita, pakaian sombong kita ini sudah pakaian sehari-hari. Na'udzubillah. Ya. Sombong yang level apa yang kita punya, bakal tak masuk ni kita berarti. Nah itu yang diingatkan oleh baginda Rasulullah. Hati-hati dengan sifat sombong. Uji kita bukan sombong, tapi itu sebenarnya kesombongan. Nah sombong level yang kawan tadi. Ya. Nah kita tahu na'udzubillah, kita mungkin pucuk dari situ, sombongnya pucuknya lagi ya. Sudah jadi kepakaian kita sehari-hari. Sombong itu ada ciri-ciri yang kesombongan. Yang pertama sombong itu yang nyata tuh kalau dipanggil tak galak nyawab, cak-cak tak tahu ya. Peka, bukan peka Pak, tak galak ni ngasa tak perlu tadi. Padahal kita orang Palembang nih minimal, mana kita orang Palembang nih Pak, kalau dipanggil, nak ke mana minimal jawab ada gawi, orang Palembang ada gawi. Ya. Ini jangan, nak ke mana? Jadi itu cak gagah ni kan. Nah itu sesama manusia. Nah yang sombong, yang sombongan di hadapan Allah, ketika Allah memanggil dia cak tak tahu terus. Itu yang tambah yang sombong pada Allah. Ya. Kedua kesombongan ini ketika tak galak minta dengan Allah, tidak galak meminta kepada Allah, tak galak berdoa, tak perlu dengan Allah, atau meremehkan Allah. Sebenarnya kalau kita doa itu, ya, doa itu falas tadi buli wal yu'minu bi. Iza da'ani fal yastaji buli. Ujibu dapat da'i iza da'ani. Allah kan lah janji ke, kalau kamu berdoa aku jawab. Kadang-kadang kita ini ngecik ke Allah, seolah-olah Allah tidak mampu. Akhirnya doa kita sederhana baik, atau ala kadarnya baik. Itu sombong kepada Allah, tak galak meminta, tak galak berdoa. Mintalah kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya sombong ini kepada baginda Rasulullah. Ya, Zakiya liman iza zukirta walam yusolli alaika. Barang siapa yang ketika Muhammad namamu disebutkan, dia tak galak bersalawat, tak terucap di hatinya atau tak terucap di lidahnya salawat kepadamu, itu cirinya wong yang sombong. Ya.
Minimal jurati, Pak. Ya jangan pula kaget kalau ada ustaz yang ceramah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu. Ya bagus juga, cuman ujung-ujungnya ya nama nyam kiainya juga kan. Ya. Ya yang maksud aku tuh yang masuk akal lah yang kita gawe. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dalam hati kita sallallahu alaihi. Itu baik, ya. Tapi kalau cak tidak tahu ketika Nabi Muhammad disebut ke kita masih cak raso katik raso, itu termasuk orang yang sombong. Hati-hati dengan sifat sombong. Sombong yang paling pernah dicontoh ke dalam Al-Quran yaitu sombongnya yang paling luar biasa yang pernah dilakukan ke manusia. Mecah rekor ini sombongnya, Pak, yaitu sombongnya Fir'aun. Ketika dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhanmu. Dijelaskan oleh Nabi Musa, ya Fir'aun, ya. Tuhan itu cuma satu, tidak beranak, tidak diperanakkan, qul huwallahu dan lain sebagainya. Apa kata Fir'aun? No, kau ni ngawak-ngawak Tuhan baru. Kau dah salah mikir ke Tuhan lain. Ini Tuhan kau, kata Fir'aun. Ya. Itu kata-kata kesombongan yang pecah ke ekor, tercantum dalam Al-Quran. Tak usahlah Nabi Musa, Pak. Setan beta kejut. Setan kalau kita lagi ngopi nih, ada ngaku. Uji setan lagi ngopi, ada yang ngaku. Akulah Tuhan itu. Wow, uji setan. Kalau selekan setan. Oh, langkah hebat mamang ini cerita. Ya iblis tahu dia. Iblis tahu dia kan sombong iblis itu. Tapi dia ada ngaku Tuhan. Ini ada manusia biasa ngaku Tuhan. Oh hebat apa mamang ini iblis. Lebih dari itu katanya. Nah itu kesombongan manusia yang luar biasa yaitu Fir'aun. Ya. Akhirnya apa Allah bernyok ke di laut merah. Hayhata ba'da amalinka pazuk kasal Muhammad disumpai malaikat nih ngagawi kau. Gaso kalau pedihnya kematian. Itu kesombongan manusia yang paling luar biasa. Dan na'udzubillah kita jangan sampai mana hati kita sehari-hari ini. Kadang-kadang kita ni manusia biasa, Pak. Tak usahlah punya dewek. Kadang-kadang ya ini pengalaman pribadi bela. Naik mobil kawan, mobil Fortuner. Nak masuk balik ke rumah tadi kaca terbuka kan dijingok wong rasa bangga. Numpang mobil wong itu. Ya. Pikir wong numpang takuan. Megak dado je wong. Ya. Numpang mobil wong. Itulah kita manusia, tapi itulah namanya Allah tuh Maha Sayang dengan kita. Yang macam itu ada babnya istighfar, ya. Wala kaba'ir ma'a istighfar. Sekatik dosa besar kecuali galak-galak istighfar. Sebesar-besar dosa ada istighfarnya. Sekecil-kecil dosa wala sagoir ma'al Rasa kecil-kecil dosa jangan diremeh ke. Kalau digawe ke terus ujung-ujungnya jadi dosa besar. Ya. Nah yang macam ini itulah sama cak kita semayang. Ya. Sama cak kita semayang. Kita semayang ini kan. Nah, ya apa dia lah bukaan hari ini. Apa kumbu apa. Balik ke lagi. Nama itu lagi kita sehari-hari ini. Sifat sombong ini kan ada baik. Balik ke lagi ke mana baliknya dengan astagfirullah. Ya. Jangan oh iya cak iyo ni anakku tadi. Padahal belum tentu kan. Ya. Ya belum tentu juga wong ngerasa kita sombong. Misalnya kawan tadi terucap di mana penginapannya Pak O di sebelah sana. Oh agak jauh Pak Penginapan aku agak dekat Pak. Mungkin wong itu tidak tersinggung Pak. Tapi yang macam itu dikatakan Allah sebagai suatu kesombongan. Namun yang lain-lain dalam kitab ini na'udzubillah babnya kita harus ingat ya. Harus ingat oh ini sombong yang ini bukan. Tapi kalau itu terjadi cepat-cepat istighfar. Baginda Rasulullah istighfarnya 70 kali sehari. Riwayat lain mengatakan baginda Rasulullah istighfarnya sampai 100 kali sehari. Kalau kita manggil uji kita tadi, ya nak kemana? Wong Palembang ada gawi kan nama saling bertegur sapa macam itu. Kalau Allah manggil Allahu Akbar cacat atau alang kesombong manusia. Ya. Padahal dipanggil Allah itu lemaknya Pak. Apalagi dipanggil Allah waktu subuh di Masjid Nur Sa'adah ini. As-salatu khairum minan naum. Masuk masjid dingin. Ya, sajadahnya empuk, lado kopi pula. Apalah minum aku belum.
Kan lemak, dipanggil lemak lagi dah galau, kan mana lagi lah yang. Nah dikatakan sombong atau macam mana lagi? Ya. Masuk ke mesin usaha ini kan lemak dingin. Kalau kita banyak utang Pak masuk mesin saada ini, insya Allah bukan hilang lupa utangnya, hilang belum? Ya. Lupa utang paling kita. Ya. Kalau ya minimal lupa utang, tenang dulu hati kan. Iya ya Allah, kalau baca ada jalan keluarnya, metu dari masjid ya berdoa sama-sama. Ada juga yang salah sangka dengan kesombongan ini. Sayyidina Umar bin Khattab pernah yang uji kita tadi negor bertanya dengan baginda Rasulullah, ya Rasulullah ada orang sombong. Siapa kata baginda Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Dah gaduh kata baginda Rasulullah. Jadi Umar ini mengadu kepada baginda Rasulullah. Ada masalah dia dengan Sayyidina Abu Bakar. Ngapa? Caknya sombong ya Rasulullah. Sombong cak mana kata baginda Rasulullah. Kami bertemu katanya. Ya kata tadi kalau bertemu siapa dulu yang nunjuk salam kan? Dia ni terjenguk dengan aku duluan kata Sayyidina Umar. Cuma tak galak nunjuk salam. Sampai aku nunjuk salam, Assalamualaikum. Baru dia jawab, Waalaikumsalam. Ya kalau dia lagi tak terjenguk baginda Rasulullah. Dia yang duluan dia aku. Tapi dia tak tahu. Dan itu bukan sekali dua kali ya Allah. Ini baginda Rasulullah. Lah berkali-kali kata Sayyidina Umar. Oh, ya sudah panggil Sayyidina Abu Bakar. Ya. Manggil Abu Bakar ngapa? Hadap sini. Dia ngomong ke baginda Rasulullah, "Ya Abu Bakar, ngapa?" Kata Sayyidina Umar ngantum begini. Kalau ketemu tak galak nganjuk Assalamualaikum duluan, Caca tak tahu terus. Benar baginda ya. Ngapa mak itu? Tapi Rasulullah tahu sebenarnya baginda Rasulullah itu kualitas Abu Bakar. Ya mertua, ya sahabat, ya. Sekian namun dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar. Begini ya baginda Rasulullah, ngapo aku kalau ketemu tak galak nganjuk salam duluan dengan Sayyidina Umar. Ngapo? Engkau pernah menyampaikan dalam suatu majelismu, barang siapa bertemu dengan kawannya, bertemu dengan dulunya, bertemu dengan sahabatnya, siapa yang nganjuk salam duluan, maka Allah bangunkan baginya surga. Apa? Istana di surga. Sudah masuk surga lah lemak. Yang nganjuk salam duluan ini tadi dibangunkan Allah istana di surga. Kalau bapak tiap hari ketemu kawan, ketemu siapa baik nganjuk salam duluan, nah hitung be pak berapa iko istana bapak di surga. Baca di sewa ke pula ke. Nah, sewa ke 5, nah sewa lah pengurus iko be kan. Itu benar kata baginda Rasulullah. Pernah aku menyampaikan ya kan, benar kan Bang? Kata Abu Bakar, iya. Jadi, ini ya Rasulullah. Aku ni ngerasa tak pantas mendapatkan itu kalau ketemu Sayyidina Umar. Dia lebih pantas mendapatkan istana yang di surga itu daripada aku. Perjuangannya, pengorbanannya, keberaniannya, pelindungannya terhadap engkau, terhadap agama ini jauh makomnya lebih baik daripada aku. Maka biarlah dia yang dapat surga itu, biarlah dia yang ucap salam duluan. Dijengok oleh baginda Rasulullah. Umar dengar dewek. Tenangis Umar dengarnya. Tenangis. Itulah makom sahabat tadi ya Allah. Ya. Nak ngejo ke kawan masuk surga tadi, tahan dia ngurung ke nak ngejo salam duluan. Bukan nak masuk surga apa nak dapat istana di surga tadi, tahan dia ngurung nak salam duluan Sayyidina Abu Bakar. Tenangis Abu Umar tadi lah bersuuzon lah nyangkau dia dalam lemah. Sombong lah apa tanya. Ya. Rupanya itu ya Allah, tenangis Sayyidina Umar. Memang tak pacak nyala kanyo kata Sayyidina Umar. Memang makom kita beda ngapa? Engkau jauh lebih mulia sebenarnya. Dengan dia merendahkan diri itu justru dia menunjukkan lebih mulia. Abu Bakar lebih mulia dengan menunjukkan diri seperti itu. Ya, nunjukkan Abu Umar yang lebih pantas dapat istana itu. Tapi dengan menunjukkan sikap seperti itu justru dia menunjukkan kemuliaan dia lebih dari wong yang lain. Ya. Nah itulah. Mudah-mudahan kita ini bukannya pelajaran iling-iling, bukan. Memang ada iling itu bahasa Pak, bukannya aliran sebenarnya. Dalam hidup hari ini itulah gunanya majelis. Kita tahu oh ini tidak boleh, oh ini tidak boleh. Itulah gunanya majelis. Ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat sombong di hati kita. Apalagi ustaz, apa dia ucap kami ujung ustaz lah jadi ustaz. Apa dia nak disombong ke Pak? Pacak duduk pantas di depan ini kenapa? Allah masih sayang dengan kita.
Allah tutupi aib kita. Kalau anda ya kata aku ngomong macam ini di belakang CCTV itu, nah ada gambar perbuatan aku yang jahat-jahat ditunjuk ke situ. Sudahlah tak bisa kelakar aja. Tapi apa Allah sayang tadi Allah tutupi aib kita, masa kita masih duduk baca aja sama-sama macam ini. Ya sayangnya Allah tadi. Ada usap pernah ngaku dengan aku ya jauhan kita ni masih ada ni kita ni sifat sombong apa mak itu tat. Kami ngimamnya, saya ni ngimam di Masjid Suro. Masjid Suro Pak, Tangga Buntung. Mahmudiyah. Allahu Akbar ujinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati tadi Zaid katanya, alang kelemak suara aku hari ini katanya. Iya ngimam tadi manusia Pak. Ada rasa macam itu. Sudah wawadhdallin sampai ayat berikutnya. Wah, alang bagus katanya. Nak aku panjang sedikit. Apa dia misalnya? Sabbihisma rabbikal a'la. Menguci ke surah yang panjang karena ngerasa lagu tadi. Walhasil 3 ayat lupa Zaid kata hilang nian. Ngulang lagi ujungnya Allahu Akbar. Di situ bangsa kena tabuk oleh hati dewek. Kocak kiwan katanya. Ngapo kata yang kawan tadi? Ya, ustaz juga. Ngapo katanya? Kau nak sombong yang negak masih suruh ni berapa banyak sudah orang yang berwakaf, berimpak, ulama-ulamanya yang negak masjid ini. Tidak kata nak sombong kau bayang imam nak sombong. Oh iya ni kan. Ya? Itulah jadi zaman aja kita nak sombong-sombong cak kiwan aja. Masjid suruh tu orang lama kalau iya ni aja ikutan. Ya? Iya Pak. Tapi itulah namanya manusia ada baik hilapnya. Tapi istighfar, istighfar. Nah ini yang dapat tentang kami sampaikan tentang kesombongan. Ada waktu sekitar 10 menit ya. Kalau ada nak bertanya Ji. Pakai apa? Pakai mic apa? Nah, silakan. Kalau tak katik kita ngopi. Kalau bisa kita jawab, kalau tak bisa ya kita jadi ke PR. Bu. Katik. Kalau tak katik ya sudah, payu jatuhi. Kita tutup dulu. Kita tutup majelis pagi ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma aril haqqa haqqa wa zidna wa arinal batila batila wa zidna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.